Eksim penyebabnya itu adanya gangguan pada lapisan pelindung kulit kita. Ya, Hmm. jadi itu ada eksim atopik kan, biasanya itu yang paling sering sih di praktekan saya itu paling banyak Hmm. eksim atopik tuh. Hmm. Ya, jadi itu gangguannya ada di lapisan barrier kulit kita. Nah, kenapa kok lapisan kulit kita kok bisa nggak baik? Ya, tadi terganggu. Ya, biasanya Hmm. memang pertama karena ada genetik nih, atau biasa Hmm. orang bilang bakat. Ya, bakat eksim ya dok? Iya, bisa. Bakat itu diturunkan secara genetik, mungkin entah dari ayahnya, atau dari ibunya, atau dari kakek neneknya. Selain dari bakat tadi, ada juga yang dari faktor lingkungan maupun gaya hidup. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Joanita Ari dalam program wawancara khusus dengan tamu kita pada hari ini tentunya dari Rumah Sakit Sin Carlos Sumarekon Serpong. Saya sudah kedatangan tamu spesial, seorang dokter spesialis yang kita sapa dulu ya, Dokter Eko Prakoso Wibowo. Selamat siang dokter, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami ya dokter ya. Baik, dokter Eko ini merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin gitu ya dok ya. Nah, kita mau bicara apa nih dok? Kita mau bicara tentang penyakit kulit eksim dan bahayanya jika dibiarkan. Nah, jadi ya dok, kita mulai dari pemahaman dasarnya dulu ya. Sebenarnya kalau untuk penyakit kulit eksim itu udah banyak ya dok di masyarakat gitu kan. Tapi kadang-kadang masih banyak juga yang nggak tahu bahwa itu adalah eksim. Jadi mereka banyak yang mengira bahwa ini cuma alergi salah makan gitu, gitu ya dok. Tapi sebenarnya menurut dokter ini seberapa seringnya sih kondisi ini dialami oleh masyarakat sampai akhirnya masyarakat tuh juga bingung gitu loh, ini eksim atau alergi atau apa gitu dokter. Jadi memang kembali dulu ya, kita harus tahu dulu nih definisi eksim itu apa. Iya. Benar, ini sering menjadi pertanyaan di masyarakat ya. Alergi nggak dok? Ini eksim ya dok? Pada intinya eksim itu merupakan istilah umum dari peradangan kulit yang bersifat kronis. Oh Gitu. baik, kronis, Ya, sudah kronis. Jadi kita bilang kronis kenapa? Sifatnya berarti hilang timbul ya. Bukan dari gatal 1-2 hari terus kita bilang ini eksim. Oh, Jadi mungkin baik. bisa 1 minggu, 2 minggu, bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan hingga tahunan tuh. Sekali lagi eksim itu bukan penyakit menular. Nah, ya, Ini nih dok ditanya nih. tuh, iya, dok menular nggak ini pasti anak saya nih, ada kakaknya eksim begini, adiknya sekarang kena, menular ya dok gitu. Belum, ini eksim itu bukan menular, bukan penyakit menular gitu. Nanti kita bahas deh kenapa kok nggak menular gitu ya. Iya, baik. Nah, banyak juga nih dok, kan tadi dokter bilang kan banyak masyarakat tuh yang resah bahwa karena kan kondisi kulit yang eksim itu agak kelihatan yang mungkin jadi perhatian orang ya, karena itu kelihatan dan kok agak ngeri ya gitu misalnya Betul, gitu ya dok betul, ya, betul, gitu kan, betul. bukan kulit yang biasa bermerata gitu kan, pasti kan ada sesuatu yang timbul dan kayak luka gitu, sehingga banyak orang bertanya ini menular nggak sih gitu kan. Nah sebenarnya banyak orang tuh mengira eksim tuh cuma masalah kulit biasa, tapi kan tadi dokter bilang ternyata itu adalah pengalaman dari tumpukan gejala sebelumnya yang sudah mulai kronis gitu ya dok. Nah sebenarnya faktor penyebab yang paling umum sampai terjadi eksim tuh apa aja ya dok? Oke, jadi eksim ini ya penyebabnya itu adanya gangguan pada lapisan pelindung kulit kita. Ya, jadi itu ada eksim atopik kan, biasanya itu yang paling sering sih di praktekan saya itu paling banyak eksim atopik tuh. Ya, jadi itu gangguannya ada di lapisan barrier kulit kita. Jadi kulit kita itu sebenarnya ada pelindungnya. Ya, itu untuk apa? Jadi istilahnya itu sebagai tembok ya, menjadi tembok terhadap serangan dari luar itu. Jadi serangan seperti bakteri, virus atau debu gitu kan. Jadi bargaining powernya gitu ya dok ya? Itu kan fungsi kulit demikian. Cuman kalau pada eksim biasanya lapisannya itu tidak berfungsi secara optimal. Jadi kalau istilahnya tembok itu retak. Oke. Ya, jadi kalau retak lubang-lubang begitu, alhasil serangan dari luar itu seperti tadi, mau debu, mau itu bulu-bulu kucing hewan, bulu kucing, bulu anjing, tungau, ataupun bakteri, virus itu gampang sekali masuk ke badan kita sehingga bisa memicu reaksi eksim. Nah, kenapa kok lapisan kulit kita kok bisa nggak baik? Ya, tadi terganggu. Ya, biasanya memang pertama karena ada genetik nih, atau biasa orang bilang bakat.
ya, bakat eksim ya dok? Iya bisa. Bakat itu diturunkan secara genetik, mungkin entah dari ayahnya, atau dari ibunya, atau dari kakek neneknya. Selain dari bakat tadi, ada juga yang dari faktor lingkungan maupun gaya hidup. Oh, baik. Contohnya seperti apa? Stres. Nah, itu kita tahu ya, kalau namanya stres itu udah pasti merupakan pemicu utama munculnya eksim, ya. Kemudian cuaca itu kita hidup di Indonesia kan, cuacanya panas sekali ya, bikin orang keringetan. Lembab jadi Kalau dok. keringetan lembab, ya itu bisa memicu eksim. Mhm. Saya nggak bisa, cuaca itu nggak cuma hanya panas, tapi cuaca dingin kering pun juga bisa memicu eksim juga. Gitu. Di sisi lain mungkin ada paparan seperti alergen ya, kita bilangnya alergen itu seperti tadi debu, polusi, bulu hewan, ya bisa anjing, kucing dan lain sebagainya, itu mungkin, dan masih banyak lagi yang bisa memicu sebuah eksim itu. Baik. Tadi bicara sedikit tentang alergen, tadi dokter sudah menyinggung ya dok. Banyak juga orang bertanya bahwa ini saya eksim atau saya gatal begini karena saya salah makan. Kayaknya saya alergi, maaf ya misalnya makanan laut dan sebagainya. Apa ya benar kayak gitu dok? Nggak selalu ya. Jadi ini harus dibedakan antara alergi makanan dan eksim. Eksim memang bisa dicetuskan oleh alergi terhadap sebuah makanan, bisa, tapi tidak selalu. Jadi biasanya sih kita pastikan ya, biasanya untuk awal, biasa saya nggak akan melarang pasien untuk, Pak nggak boleh makan ini, Pak anaknya di stop ya, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan seafood, Iya, nggak dok. begitu. Saya biasanya saya bebaskan. Wow. Saya bebaskan dulu makan. Nah, tapi nanti berikutnya memang kita harus proses identifikasi faktor pemicunya apa. Ya biasanya bisa kita lakukan cek darah untuk mengetahui ini sebenarnya alerginya itu apa sih pasien ini. Kalau memang ternyata alerginya misalnya, oh ya kerang, ternyata keluar nih, oh positif alergi udang, ya itu nanti yang akan saya pantangkan. Cuma itu aja ya dok. Tapi Jadi untuk yang lainnya sisanya jangan lah ya iya, gitu. ayam, daging boleh nggak dok? Ya selama nggak ada alerginya silahkan gitu kan. Baik, jadi tidak semua eksim itu harus pantang makanan tertentu gitu ya dok ya. Betul. Kadang kan pukul rata aja, Iya. gatal-gatal udahlah pantang atau jangan makan yang hewan-hewan laut dulu atau protein hewani gitu kan. Iya, kasihan loh. Ada satu kejadian yang bukan satu kejadian ya, ini sering loh. Jadi pasien itu datang ke saya ya, anaknya yang sakit, papanya yang bilang, dok anak saya gatal-gatal nih, udah 1 bulan nih dok, saya udah pantangin dia nggak makan segala macam protein hewani, ayam, daging, ikan itu nggak makan, hanya makan tahu tempe aja. Nah saya bilang, loh pak kok kasihan, dulu emang sejak kecil anak bapak makan ayam, makan ikan, makan daging, masalah nggak kulitnya, gatal nggak? Enggak sih dok, tapi ini 1 bulan terakhir sih ya karena gatal-gatal saya pantangin aja nih anaknya. Terus saya bilang ke pasiennya, pak tapi bapak udah pantang eksimnya juga masih gatal juga nih anaknya, saya bilang begitu. Ya tadi sebenarnya ya tadi karena menjawab yang tadi lah, jadi nggak semua eksim itu dikarenakan karena alergi makanan ya. Salah malah apa, kadang-kadang kan anak itu masih dalam masa pertumbuhan kan, mereka butuh protein hewani, itu protein-protein yang tinggi untuk bisa tumbuh berkembang. Seringkali dengan dipantang malah asupan nutrisinya berkurang, pertumbuhannya terhambat. Ya itu malah nanti malah urusannya lebih panjang gitu. Baik, dokter gini, banyak masyarakat yang masih mengabaikan nih. Kayak tadi menganalisa sendiri lah intinya gitu lah. Kalau orang Jawa bilang dokterin dewi gitu ya dok ya. Nah kalau misalnya nih dok, gejala yang paling sering harus kita care gitu ya, gejala umum yang mungkin kita harus sebaiknya tidak boleh diabaikan, bahwa ini adalah mengarah ke eksim, itu apa? Sebelum mungkin misalnya ke dokter Eko tuh, kalau dokternya ngantri ya harus tunggu 2 hari dulu gitu. Nah ini kan nunggu 2 hari untuk datang ke dokter kan berarti kita harus apa? Bahwa ini jangan sampai nanti berlanjut menjadi lebih lebih parah lagi gitu dok. Jadi memang ya eksim itu memang sebenarnya susah untuk dideteksi oleh orang awam gitu dulu. Ya eksim itu kan saya bilang ada yang gejalanya khas dan tidak khas gitu kan. Kalau yang eksimnya khas
Itu mungkin orang awam mungkin atau mungkin dokter-dokter biasa, dokter umum bisa tahu ya. Mungkin gatalnya gimana polanya. Ada polanya tuh kalau eksim atopik. Kalau anak-anak mungkin bisa aja mengenai, seringkali kena di wajah, di siku ya, di lutut, di perut, di pantat, seperti itu. Cuman kalau untuk orang-orang dewasa, eksimnya biasanya lebih kemana? Mungkin ke area leher, area lipatan Tangan siku mungkin ya, tangan bisa, pergelangan tangan bisa, area lipatan ya, pergelangan lipatan siku ataupun lipat belakang paha. Nah itu khas biasanya untuk eksim atopik sih demikian. Tapi kan banyak ini di masyarakat nggak semua gejala eksimnya khas kan, banyak yang nggak khas juga. Nah, eksim yang seperti ini, yang nggak khas itu, atau saya bilangnya mungkin belum fully develop gitu ya, belum berkembang sempurna, atau mungkin masih grade-nya ringan, itu sangat sulit dibedakan di masyarakat. Bahkan mungkin dokter-dokter yang mungkin jarang melihat kasus kulit aja agak kebingungan ya untuk mendiagnosis eksim, eksim atopik atau bukan. Makanya itu alangkah lebih baik kalau misalnya teman-teman mungkin ya yang punya gatal, yang udah kronis, yang tadi ya, yang mungkin udah 2 minggu, 1 bulan nggak kunjung membaik, kemudian mungkin salah-salah mengganggu aktivitas sehari-harinya, kerja ngasih garuk-garuk, tidur pun terbangun gara-gara gatalnya, ya mungkin alangkah lebih baiknya untuk memeriksakan dirinya ke dokter supaya apa, mendapatkan diagnosis yang tepat, penanganannya bisa tepat, bisa tahu untuk mencegah kekambuhannya nanti bagaimana ke belakang gitu. Baik, iya dokter. Jadi udah jelas ya bahwa eksim ini kemungkinan dari gen itu besar sekali gitu ya dok ya. Nah, cuma kadang-kadang kan tadi seperti yang dari awal saya sudah sampaikan, banyak masyarakatnya masih bingung ini antara eksim kah atau cuman gatal biasa kah atau penyakit kulit lain. Itu cara ngebedainnya gimana dok? Jadi kalau eksim itu biasanya yang dominan adalah rasa gatalnya ya. Gatalnya itu biasanya diperparah saat apa? Berkeringat bisa. Oh gitu. Ya, atau saat malam hari bisa terbangun loh gara-gara gatal. Gatalnya gitu ya dok ya? Gatal panas gitu tuh gimana dok? Gatalnya sangat gatal. Mungkin kalau orang yang nggak punya eksim dia nggak tahu ya karena nggak kebayang gitu. Nggak kebayang gatalnya. Tapi untuk orang-orang yang punya eksim, gatalnya bisa sangat mengganggu loh. Malam pun waktu tidur pulas pun bisa terbangun gara-gara gatalnya itu. Ya, selain dari gatalnya itu bisa dari tadi polanya, kemerahannya di mana, kemudian biasanya disertai kulit kering begitu kan. Kadang-kadang bisa aja nih pagi hari seringkali mereka bersin-bersin ya kan, atau punya riwayat asma. Itu bisa menjadi salah satu faktor kita bisa untuk mendiagnosis sebuah eksim itu. Baik, jadi kalau misalnya sudah tadi dokter sampaikan hal yang paling umum, gatal selama 2 minggu ya dok ya, 2 minggu berturut-turut, kemudian rasa gatal yang sampai gatal banget, gatal sekali, itu sebaiknya segera datang ke dokter terdekat untuk pemeriksaan gejala gatal dan kulitnya ini gitu ya dok ya? Atau ada ciri lain yang kayaknya, aduh ini kayaknya nggak biasa nih, bukan gatal biasa, jadi saya harus segera ke dokter nih gitu dok. Jadi atau mungkin misalnya pakai demam atau gimana gitu dok. Ya, memang untuk eksim yang ringan ya, seringkali kan memang pasien itu berusaha untuk mengobati sendiri dulu ya di rumah ya. Entah itu bisa menggunakan DIY itu kadang-kadang, atau mungkin menggunakan herbal-herbal. Iya dok. Atau mungkin sebenarnya itu boleh nggak sih dok? Ya, jadi sebenarnya gini sih, kita tuh jangan anggap herbal itu lebih aman loh dibandingkan obat-obatan dari dokter. Karena herbal itu anggap ya kita ambil dari suatu tanaman begitu ya, yang dipercaya masyarakat yang ampuh gitu ya. Ya betul. Tapi tanaman sendiri pun kan ada getahnya atau ada racunnya. Semuanya itu bisa berarti karena getah atau racunnya bisa memperparah eksim loh, malahan loh. Oh, jadi bukannya mengobati atau mengurangi rasa sakitnya atau rasa gatalnya, justru malah makin parah. Betul. Gitu ya, dok, ya? Apalagi kita tahu kan penyebab eksim adalah lapisan pelindung kulitnya itu kan rusak atau mungkin tidak bekerja secara optimal kan. Saat kita mendapatkan paparan seperti tadi bahan-bahan kimia dari luar yang sifatnya itu merupakan benda asing,
dari badan kita itu bisa menyebabkan eksimnya makin parah nanti. Jadi jangan coba-coba untuk mengobati sendiri gitu ya dok, tanpa pengawasan lebih lanjut gitu ya. Alangkah lebih baik begitu ya, dikonsultasikan dulu ke dokter. Dikonsultasikan ya dok ya. Baik dok, kalau misalnya tadi nih dok, jika dibiarkan tanpa penanganan yang lebih spesifik gitu ya, apa risiko dan juga dampak serius yang bisa terjadi kalau eksim tidak ditangani dengan tepat gitu dok? Selain tadi dokter bilang kan mungkin risikonya adalah semakin gatal atau semakin lebih parah. Selain itu apa dok? Ya kalau yang untuk akut ya, proses akut itu berarti dampaknya jangka pendek begitu ya. Itu kan karena eksim itu kan pasti gatal sekali. Mereka akan garuk timbullah luka. Nah luka ini menyebabkan bakteri atau virus itu mudah sekali masuk ke kulit kita. Nah menyebabkan apa? Infeksi. Jadi biasanya gatalnya ini nanti udah nggak hanya gatal aja, tapi disertai infeksi, ada nanahnya, ada bengkak, nyut-nyutan, salah-salah ada demam. Itu bisa, ya itu tadi infeksi itu paling sering eksim itu ada infeksi sekunder kita bilangnya kalau diagnosis medisnya ya. Nah itu untuk yang reaksi, untuk yang jangka pendeknya. Kalau jangka panjang kita bisa lihat dari berbagai macam aspek dulu. Kalau aspek kulitnya sendiri ya, kalau kulit itu kan gatal pasti digaruk dong, refleks kita pasti akan menggaruk kan. Nah garuk yang berkepanjangan nih, kulit itu bisa mengalami penebalan kita bilang. Jadi nggak jarang orang yang eksimnya udah sangat lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kulitnya menjadi menebal di area yang gatal itu. Ya bisa dibilang begitu ya. Bisa dibilang begitulah, mengalami penebalan di area karena digaruk berulang terus-terusan selama nggak cuma 1-2 hari, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun dia mengalami penebalan. Itu untuk aspek kulitnya. Kalau jangka panjang untuk aspek sehari-harinya, dalam kehidupan sehari-harinya, ya pasti penurunan performanya, misalnya pekerjaannya terganggu, ya kan, hubungan relasinya, maksudnya hubungan ketemu dengan orang ini bisa terganggu karena saat terutama buat yang mereka pekerjaannya marketing misalnya begitu kan, mengharuskan dia untuk berinteraksi nih sama orang banyak, ketemu orang, nggak enak dong kalau lagi presentasi di depan dia garuk-garuk badannya atau apa gitu kan, nggak enak, otomatis lama-lama terganggu performa kerjanya ya. Nah untuk anak-anak juga sama, anak-anak pun juga kalau misalnya gatal otomatis apa, penurunan performa di sekolahnya kan. Dia misalnya sekolah gurunya jelasin, dia fokus untuk garuk-garuk karena memang gatal sekali. Tidurnya kebangun malam-malam, otomatis kurang fokus, pagi harinya capek badannya. Nah yang seperti ini nih, kasihan nih anak begini. Jadi saya juga pernah lihat nih, ada satu studi yang membandingkan ya. Jadi ini studi ini dilakukan di Inggris lah, kurang lebih tahun 2022 atau 2023 gitu saya lupa. Dia membandingkan anak-anak yang mempunyai eksim dan anak-anak yang tidak punya eksim. Ini dibandingkan nilai ulangannya, nilai ujian di sekolahnya bagaimana. Pengaruh ya dok ya? Nah ternyata untuk yang grup anak-anak dengan eksim itu nilainya tidak sebagus anak-anak yang tanpa eksim. Kenapa bisa gitu dokter? Nah mungkin tadi saya mencoba menghubungannya karena nggak fokus, waktu belajarnya jadi kurang karena malamnya tidurnya terganggu, jadi paginya ngantuk dan lain sebagainya. Mungkin bisa demikian kali ya. Iya bisa jadi ya dok ya. Mungkin. Baik dok, kita masuk ke perawatan sehari-hari nih dok. Karena kan ada skincare atau sabun khusus misalnya yang untuk mengurangi atau mengontrol eksim pada pasien. Kalau dokter tuh setuju nggak sih ada skincare atau sabun khusus yang mungkin sudah banyak beredar di masyarakat yang ada klaim bahwa ini mengurangi gatalnya dan bisa menghambat laju pertumbuhan eksim itu sendiri? Setuju. Setuju banget loh tentang sabun, tentang skincare itu untuk kulit eksim, untuk kulit teman-teman yang punya eksim atopik terutama ya, itu harus sangat selektif dalam pemilihan sabun maupun skincare-nya. Ya, jadi memang harus khusus perlakuannya ya dok ya? Betul. Gunakan sabun yang pertama tanpa SLS. SLS itu yang kalau bisa yang rendah busa begitu ya kita bilangnya, tanpa menggunakan bahan deterjen. Kedua, kita bisa gunakan sabun itu harus kriterianya satu tadi SLS free, kedua harus yang tanpa wangi-wangian.
Oh baik, non perfume ya dok non ya. perfume ya, karena perfume sendiri pun ada beberapa orang yang eksim alergi terhadap wangi-wangiannya tersebut gitu. Jadi itu memang kalau dicari ya sabun di itu ada tulisannya SLS free atau mungkin ada untuk for sensitive skin. Nah, cari yang seperti itu. Oh cirinya dua itu ya. Itu kalau sering kali ya pasien datang ke saya kulitnya sangat kering sekali ya. Udah diobatin pakai apa ini Pak Bu? Dicoba apa di rumah? Oh iya, saya kasih sabun yang notabene kalau kita beli di minimarket itu yang busanya banyak sekali ya, dipikir wah ini makin banyak busa biar makin bersih gitu kan. Ternyata gitu ya, dokter. ini malah bikin kulitnya itu makin kering. Yang ada anaknya makin gatal, makin wah dia setiap kali garuk-garuk di mana digaruk semuanya. Ya, skincare pun juga demikian. Untuk kulit eksim harus pemilihannya juga harus sangat selektif. Pertama kita nggak boleh pilih skincare yang untuk exfoliate misalnya begitu ya. Takutnya mengiritasi gitu. Dan waktu pakainya pun kita harus berhati-hati. Kita nggak bisa tiba-tiba kita beli nih skincare yang baru kita belum pernah coba, kita langsung oles misalnya seluruh wajah begitu ya. Jangan. Bisa aja alergi ya, karena eksim kan kulitnya sensitif kan. Kita tes dulu, mungkin bisa di tangan atau mungkin di leher, di tempat yang nggak terlalu terlihat, atau mungkin di belakang telinga. Kita coba dulu 1 minggu 2 minggu, nggak kenapa-kenapa ya baru mungkin silakan bisa dipakai di wajah mungkin gitu. Jadi harus hati-hati sekali kalau sudah terkena eksim ini gitu ya dok. Nah dok, ceritain tentang pengalaman dokter ketika ada seorang pasien datang dengan kondisi eksim. Biasanya dokter akan melakukan apa dulu nih, terutama kalau misalnya dia datangnya ke rumah sakit St. Carolus Marekon Serpong tentunya. Iya. Pertama pasti kita harus kurangin dulu gejalanya kan. Gejalanya itu pasti ada kemerahan, ada gatal. Ya kan, itu kita harus kurangin dulu ya. Baik itu kemudian kita akan perbaikin tekstur kulitnya atau barrier kulitnya kita perbaikin. Baru nanti setelah itu kita bisa mungkin kita akan cek darah ya. Kayak tadi kita tentukan alerginya pasien ini tuh apa sih, atau mungkin bener nggak makanan, atau mungkin bisa aja alerginya mungkin bukan makanan tapi ternyata debu, tungau, bulu anjing, bulu kucing gitu. Macam-macam kan alergi itu kan. Nah, setelah itu baru kita akan mengontrol kekambuhannya supaya nggak kambuh lagi bagaimana gitu. Baik, jadi ada penanganan selanjutnya, misalnya dokter akan sarankan sesuai dengan hasil labnya tadi ya, kayak pantang makanannya itu apa, kan dokter bilang tadi kalau sama saya sih boleh makan apa aja gitu. Pertama kali sih saya akan bilang gitu. Saya akan berikan obat terlebih dahulu biasanya ya, untuk redakan gatalnya. Biasanya bisa golongannya antihistamin gitu kan, itu untuk meredakan gatalnya. Ada juga mungkin krim oles yang mungkin bisa dioleskan untuk mungkin untuk di kulit eksimnya gitu. Biasanya saya juga sertakan pelembab tuh. Pelembab itu fungsinya apa? Pelembab itu fungsinya untuk memperbaiki barrier kulitnya tadi. Lapisan kulitnya diperbaikin juga. Karena kan kita tadi tahu ya eksim itu yang dirusak, yang rusak yang mana? Yang lapisan kulitnya tuh yang rusak. Dengan adanya pelembab dengan kandungan ceramide yang tinggi tentunya ya, itu bisa memperbaiki barrier kulitnya itu sendiri gitu. Nah, nanti sembari kan sambil jalan nih kita juga bisa cek darah, cek alergi gitu kan. Nah, tadi baru nanti masuk yang udah positif nih. Positif di ternyata tungau yang positifnya banyak ya, itu kita berarti otomatis kalau fokusnya di sana lebih bersih, mungkin spray diganti mungkin 1 minggu sekali, selimutnya dibersihkan, korden di rumah dibersihkan, jendela dibuka bagian. Nah, mungkin bisa begitu untuk mengurangi debu ataupun tungau tadi itu. Ya, kita akan fokuskan ke sana. Jadi better kalau misalnya memang sudah tahu ada gejala eksim, segera datang ke Dokter Eko di Rumah Sakit St. Carolus Marekon Serpong gitu ya dok. Satu pertanyaan terakhir lagi nih ya dok ya. Kira-kira yang paling ini adalah pertanyaan paling sering ditanyakan. Apakah eksim itu bisa sembuh sama sekali? Kemudian ataukah malah semakin kronis atau semakin parah, atau bisa kembali sesekali gitu dok? Karena pengennya kan sembuh total dan hilang gitu kan, tanpa jejak. Bisa nggak sih dok? Jadi untuk gimana dok? Ya itu yang pasti akan ditanyakan. Gimana dokter? Jadi memang untuk eksim itu kan
kita tahu ya, itu penyebabnya kan tadi ya yang ada faktor genetik, ada faktor lingkungan gitu kan. Kalau saya selalu bilang ke pasien, eksim ini bisa dikontrol, bisa terkontrol ya. Jadi terkontrol itu gimana? Maksudnya ya memang eksim itu mungkin kita nggak bisa hilangkan selamanya. Selama masih ada faktor pemicunya, memang yang bersangkutan ada bakatnya, bisa muncul, eksim itu bisa muncul kapan aja gitu. Cuman yang bisa saya sampaikan apa? Saya akan selalu edukasikan ke pasien yang ini loh caranya merawat kulitnya itu demikian. Ini loh kalau eksimnya itu muncul nanti kamu bisa pakai oles obat yang ini begitu ya. Yang diharapkan nanti apa? Jadi supaya eksim kan bisa terkontrol nih. Jadi nanti kamu bisa hidupnya tetap aktivitasnya sehari-hari bebas, kamu nyaman. Yang penting flare eksimnya itu menjadi nggak bermakna di kehidupan kamu. Itu targetnya kita tuh. Wah, luar biasa. Baik, sekali lagi nih yang terakhir ya dok. Iya, boleh. Saran dokter dan juga pesan dokter untuk masyarakat semuanya terkait kesehatan kulit yang harus kita aware, yang harus kita juga nggak boleh abaikan supaya nggak jadi eksim atau penyakit kulit lain yang justru malah juga lebih membahayakan lagi. Silakan dokter. Ya, jadi memang betul, nggak cuman eksim ya, semua penyakit kulit itu biasanya memang selalu gatal dan merah. Biasanya diawali demikian, ya kan? Gejala awal ya dok ya? Gejala awalnya tuh hampir rata-rata demikian. Seringkali memang dianggap sepele loh di masyarakat ya. Bisa mungkin mereka akan coba obatin sendirilah, atau mungkin bisa yang tadi bisa diolesi madu, bisa dioles herbal, atau bahkan mungkin apa? Mereka lebih tanyanya ke apotek terdekat. Pak, saya gatal, obatnya apa ya gitu. Nah, nggak salah. Ngerti ya sampai sini kan? Ya, jadi saran saya belum tentu dengan obat-obatan tadi yang diberikan, bahkan kadang-kadang ada rekomendasi teman. Mereka nggak tahu nih, oh saya pakai ini baik nih, Sembuh nih langsung saya pakai ini. sembuh, cobain dulu pakai ini dulu gitu. Yang ada dipakai rasanya panas, kebakar, atau mungkin makin parah. Alhasil datangnya ke saya kan makin parah juga kan, udah dalam stage yang berat gitu. Makanya saya selalu wanti-wanti ya bahasanya ya, atau ke teman-teman kalau memang ada gatel, terutama udah bersifatnya tadi ya 1-2 minggu nggak baik, kemudian bahkan apalagi sampai mengganggu aktivitas sehari-harinya, ya jangan ragu, langsung aja kamu cek ke dokter gitu kan, supaya bisa tahu tadi, diidentifikasi dulu diagnosisnya betul atau enggak, penanganannya bagaimana, dapat obat yang benar, jangan asal gitu. Baik, terima kasih Dokter Eko. Kita sudah ngobrol berbagai hal tentang eksim dan juga penyakit kulit lainnya, dan penjelasan dokter yang sangat informatif sekali. Saya ucapkan terima kasih. Semoga masyarakat terbantu, menjadi terjelaskan, teredukasi penanganan eksim dan juga masalah kesehatan kulit gitu ya dok. Untuk segala pertanyaan yang belum terjawab pada hari ini atau yang masih ada di kepala teman-teman semuanya, bisa datang langsung nantinya berkunjung dan konsultasi secara langsung dengan Dokter Eko di Rumah Sakit Sinkarelo, Sumarekon Serpong tiap hari apa dokter, dan jam berapa? Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, ya. Jumat, Sabtu Ya. dari jam? Kalau Kamis dari jam 2 sampai jam 4 sore. Kalau Jumat antara jam 4:30 sampai jam 7 malam. Oke. Sabtu juga sama harinya. Jadi silakan kalau mau ngobrol lebih detail lagi atau lebih private lagi, tapi tanya tentang kesehatan aja ya dok ya. Boleh, silakan langsung datang. Terima kasih, saya dengan Joni Tari pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.